Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami dipenuhi dengan rasa ucapan syukur atas kasih dan karunia yang sudah Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada, dengan kondisi tubuh yang sehat. Hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Engkau yang sudah pelihara dan sertai hidup dan kehidupan kami sampai dengan hari ini. Engkau juga yang masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah, walaupun secara online. Kami percaya bahwa Tuhan hadir, menjamah dan melawat setiap kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, karena Engkau Allah berdaulat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, ibadah ini jadi dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, ada sukacita pada hari ini? Kita bersorak-sorak untuk kemuliaan Allah kita. Karena Tuhan Yesus baik. Siapa yang menerima kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, lambaikan tangan. Haleluya. Kita akan bersukacita dan memuji kebesaran Allah kita. Tuhan Yesus kita baik, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah. Dengan hati bersuka rasakan
keluarga kita dimenangkan, bangsa ini dimenangkan. Bahkan di seluruh bumi kita dimenangkan. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu,
Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan saya. Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk berkat pelindungan-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu anugerah Tuhan yang boleh kami syukuri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, untuk hari Minggu ini kembali Engkau memberikan waktu kesempatan kami beribadah kepada Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati kami, urapan berkat-Mu turun atas kami. Baik yang menyampaikan maupun yang akan menerima. Baik yang berkata-kata maupun yang akan mendengarkan. Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan pemahaman kepada kami. Sehingga kami jelas menerima kebenaran firman Allah yang disampaikan dengan penuh kesederhanaan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 katakan demikian. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sekali lagi, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. Teks ini diambil dari konteks bagaimana Paulus berbicara soal kasih. Nah, kita mengucap syukur bahwa jemaat Korintus ini itu jemaat yang paling manja. Banyak menyedot kasih, perhatian, energi Rasul Paulus. Mengapa? Karena di jemaat Korintus itu begitu banyak sekali persoalan yang dihadapi. Mengapa demikian? Maklum, jemaat Korintus ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Terdiri dari berbagai macam latar belakang. Terdiri dari berbagai macam akademis. Ya, maksud saya soal kepintaran itu berbeda. Ada kelompok yang mencari filsafat Yunani. Tapi ada juga yang memperatkankan religiusitas. Keagamaannya bahwa ia lebih rohani daripada yang lain. Tapi di Korintus juga masuklah dosa-dosa tentang pernikahan-pernikahan yang ternoda. Wah, ini membuat Paulus terus terang tertekan ya. Dan di dalam 2 Korintus sampai dia mengalirkan air mata, dia menangis. Nah, di dalam konteks itu berbicara soal kasih. Kasih yang mana? Ya, which love. Kasih yaitu sebagai produk Allah. Itu ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Apa itu kasih? Kasih itu panjang sabar. Apa itu kasih? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi yang kedua, saya memberikan tafsiran, ada kasih produk Allah, tapi yang kedua ada kasih produk manusia. Nanti kita akan lihat. Nah, dua macam kasih ini itu selalu berperan di dalam kehidupan umat manusia. Etnis apapun, bangsa apapun, latar belakang apapun, maka kasih itu berperan. Nah, kita juga di dalam konteks Indonesia nih, atau kalau kita mendengar lagu-lagu dari luar negeri, maksudnya lagu-lagu dunia, maka tiap artis ini, tiap penyanyi, tiap pengarang lagu mencoba mengungkapkan tentang kasih itu lewat lagu-lagu tertentu. Sampai saya pernah dengar lagu siapa ini penciptanya, bukan The Beatles kah? Imagine of the people. Kalau tidak ada agama katanya, tidak ada perang, ya, tidak ada kekacauan. Alangkah indahnya katanya hidup ini. Oh, itu angan-angan dari seorang, kita bisa saling mengasihi satu kepada yang lain. Betul tekanannya itu. Tetapi yang dimaksud itu adalah kasih manusia. Jadi rindu mendirikan satu masyarakat utopis, masyarakat yang katakan adil makmur. Tidak ada penjahat, tidak ada kekacauan, tidak ada kriminal. Ya. Nah, coba kita akan lihat di sini. Kasih ini diperlukan memang di dalam kita
membangun satu komunitas, satu keadaan masyarakat, bahkan di dalam membangun kehidupan berbangsa bernegara, ya, dimanapun siapapun dia, baik secara pribadi atau individu maupun secara massal atau secara kolektif. Coba kita melihat di sini. Poin yang pertama, Rasul Paulus katakan di dalam ayat tadi, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Poin pertama yang saya mau sampaikan, kasih manusia itu sifatnya momentum atau sesaat saja. Tapi kalau kasih Allah di dalam Kristus itu kekal bin abadi. Bukan saja berlaku di dunia ini kasih dari Allah, tetapi berlaku untuk kehidupan yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya katakan kasih manusia sifatnya momentum atau sesaat, itu berlaku selama hidup di dunia ini. Sampai kapan? Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan ia hidup. Ada orang tua yang usianya udah 80, 90, bahkan 100. Tadi saya melihat ada orang Jepang, dia pinter main piano. Umur 100 tahun, dia masih main piano. Ya, coba bayangkan, seorang perempuan, saya lupa siapa, Mizuko, siapa namanya itu. Ya, sampai dituntun dia mau duduk juga. Terus waktu mau main dia ngahuleng dulu lama, konsentrasi rupanya. Ya, mainkan. Tetapi ada anak-anak muda, jauh lebih muda daripada ibu yang udah seabad ini, bahkan ingin cepat mati. Karena apa? Frustrasi melihat realita, atau dia pernah mengalami kekecewaan sehingga ingin mengakhiri hidup. Ini ironis sekali memang kehidupan begitu. Ya, mesti sebagai anak muda harus dinamis, harus semangat, ya. Jadi kasih manusia itu berlaku hanya selama hidup di dunia. Yang kedua, kasih manusia itu limited, terbatas. Selama hatinya gembira, dia mengasihi. Tapi ada saat kan manusia itu hari ini gembira, besok lusa belum tentu dia tetap gembira. Mungkin tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam keputusasaan. Ya, terbatas jadi kasihnya. Dalam relasi suami dan istri, tidak terus suami dan istri saling mengasihi. Ada saatnya kasihnya itu seperti berkurang. Ya, bahkan poin yang ketiga nih, kasih manusia yang sifatnya momentum ini itu bisa erosi. Karena apa yang diberikan itu tidak sesuai, ya, tetapi balasannya itu tidak sesuai dengan hatinya. Umpamanya suami yang bekerja, terus istrinya tidak memasak makanan yang sesuai dengan kehendaknya, mungkin marah dia, ya, tersinggung dia. Bukannya banyak suaminya mestinya ditolong oleh istri, ini malah ditodong sama istri, ya. Jadi terjadilah ada frik gitu ya, ada friksi sehingga terjadilah konflik dalam rumah tangga. Kesimpulannya tentang kasih manusia ini memang bersyarat, ya. Kadang-kadang kasih manusia itu hanya demi kesopanan gitu. Maksudnya begini, contoh, ada tamu yang datang ke rumah satu keluarga. Terus si tamu ini membawa oleh-oleh atau memberi angpau, itu kasih uang ke anak-anak yang ada di rumah itu. Terus anak ini waktu dikasih hadiah, uang atau barang, langsung terima, dia senang sekali. Tapi seringkali kemudian orang tuanya mendidik, ya, membina anak-anak. Suka selalu bilang, ayo bilang apa. Itu anak biasanya perhatiannya itu tercurah kepada apa yang sudah diterima. Akhirnya bilang, terima kasih om, tante, bapak, ibu. Sebenarnya dia nggak mau bilang gitu. Karena dia pikir itu hadiah bagiannya gitu. Nah, ini demi kesopanan. Jadi belajar ia mengasihi. Terima kasih. Jadi kasih manusia ini ada motivasi. Orang katakan ada udang di balik batu katanya, ya. Atau saya suka dengar dari TV Cokro nih, ada udang di dalam rempeyek katanya itu, ya. Ada maksud,
Oh, ada orang katakan, waduh baik sekali dia ya, memberi ini, memberi itu kepada pacarnya khususnya. Tapi pada waktu kemudian mengalami gelombang, mengalami situasi yang tidak enak, kemudian terjadi konflik, akhirnya pecah, maka kemudian katakan, mana itu barang yang saya pernah kasih kepada kamu? Apakah itu cincin, apakah itu baju, apakah itu HP, sekalipun diminta lagi gitu. Itu bukan memberi dengan kasih. Karena kalau memberi dengan kasih, ya itu udah lupakan. Itu kalau namanya udah diberi, udah bukan hak milik dia lagi. Tapi diberikan kepada yang sudah menerima. Jadi ada motivasi. Nah, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, sebagai umatnya, di dalam kita memberikan persembahan atau apapun, seolah-olah kita minta, berharap, biarlah Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Memang saya pegang teguh bahwa Allah tidak pernah berhutang kepada seorang pun. Ya kembalikan berkatnya, bahkan bisa berlipat kali ganda. Banyak contoh-contoh. Tapi kalau diri pribadi sudah mempunyai motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan, maksudnya apa? Sekali waktu mengalami satu realita, kecewa dia. Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, oleh karena itu berbeda dengan kasih Allah. Kasih Allah bagaimana nih? Kasih manusia itu hanya terbatas untuk di dunia saja. Tapi kalau kasih Allah itu berlaku untuk di dunia sampai waktu yang akan datang. Makanya kasih Allah dikatakan itu sempurna. Sempurna adanya. Dan kasih Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 atau ke-8 itu dikatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Jadi sumber kasih ada di dalam pribadi Yesus. Makanya kehidupan kita sebagai umat manusia di dalam Yesus itu harus mengalirkan adanya aliran-aliran air. Aliran-aliran air ini dipengaruhi dengan kasih Allah. Kasih yang harus mengalir di dalam berbagai bentuk. Ya, kesopanan, ramah tamah. Itu bukan karena basa-basi. Tapi keluar dari dasar hati yang terdalam. Ya, karena Tuhan sudah ubah kehidupannya begitu rupa. Nah, saya mengalami pribadi. Bagaimana saya kalau dulu dilihat orang itu marah saya. Karena memang saya hidup banyak kekurangan. Akhirnya terjadilah perkelahian di jalan. Gara-gara hanya lihat-lihatan. Tapi rasanya dulu kalau saya renungkan, dia melihat kok seperti menghina saya nih. Tapi sekarang kalau saya dilihat oleh orang, oh saya senang. Saya bisa manggut, mereka juga manggut. Ya, akhirnya bisa tadi yang tidak kenal menjadi kenal. Yang sudah kenal semakin kenal lagi. Puji Tuhan, Tuhan ubahkan begitu rupa. Jadi segala yang manusia lakukan di luar Yesus itu sia-sia adanya. Ya. Makanya kembali kepada ayat dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, Yesus sudah datang. Yang pertama kali. Ya. Tetapi kemudian Rasul Paulus juga mengajak jemaat Korintus untuk apa? Mempersiapkan iman percaya mereka, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi Yesus sudah datang yang pertama kali. Dan itu yang mengubahkan kehidupan Rasul Paulus. Tadinya dia seorang ahli Taurat, dia orang Farisi. Dia bangga dengan kefarisiannya itu. Tetapi waktu bertemu dengan Yesus, maka apa yang dia lakukan dulu itu sampah adanya. Bahkan dalam bahasa Yunani itu dikatakan kotoran. Ya, cuman demi kesopanan bahasa Indonesia, maka dikatakan itu sampah. Sebenarnya itu kotoran sebenarnya dalam bahasa asli. Ya, Rasul Paulus merasakan satu perubahan di dalam hidupnya. Dan Rasul Paulus sekarang ia boleh menerima tugas tanggung jawab yang Tuhan tanamkan dalam hatinya. Untuk apa? Menyebarkan kasih Allah kepada sesama manusia. Ya, jadi Paulus apa yang dia lakukan dulu di luar Kristus itu sia-sia, nol besar.
Dan itu akan lenyap. Segala ideologi, filsafat, agama sekalipun, kepercayaan. Ya, Yesus datang ke dalam dunia ini tidak membawa agama, tetapi membawa kepastian keselamatan. Karena agama itu, seluruh agama apapun akan bermuara kepada mudah-mudahan nanti kalau meninggal diselamatkan. Mudah-mudahan Allah memperhitungkan semua apa yang lakukan di dunia, ya, dengan berbagai macam definisi-definisinya. Tetapi Yohanes 15 ayat 5 katakan bahwa di luar Yesus kita ini doing nothing. Tidak ada apa-apanya yang bisa dipertahankan. Roma 3 ayat 23 bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan upah dosa adalah maut, disambung dengan Roma 6 ayat 23. Ya, oleh karena itu yang sempurna itu akan datang dan itu akan mengubahkan manusia. Makanya kemudian muncullah ayat dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ya, di dalam kasih inilah mari kita terjemahkan, mari kita aplikasikan kepada dalam hidup kita masing-masing. Ditujukan kepada orang di sekitar kita nih. Bagaimana seorang suami hidup sudah di dalam Yesus sungguh-sungguh, buktikan kepada istri, buktikan kepada anak, buktikan kepada orang tua, buktikan kepada saudara-saudara di rumah. Demikian juga istri yang sudah di dalam Tuhan Yesus, show it, prove it kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada saudara di rumah, keluarga kecil maupun keluarga besar, kepada para warga tetangga, warga masyarakat sebagai tetangga dekat maupun jauh, supaya hidupnya menjadi God's instrument, menjadi sarana kerajaan Allah untuk memberitakan siapa Yesus itu sebenarnya. Di dalam Alkitab tidak pernah disinggung tentang nama Yesus, yaitu Isa Al-Masih. Al-Quran yang menyebutkan Yesus Isa Al-Masih. Ya, tapi kita selalu menyebut Yesus, dia penebus, dia gembala yang baik, dia pintu bagi domba-domba kita, domba-dombanya. Yesus adalah air kehidupan, ia roti sorga. Banyak sekali ibarat, ilustrasi, perumpamaan khususnya di dalam Injil Yohanes. Saya bersyukur bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, dia adalah raja segala raja dan seterusnya. Ya, oleh karena itu kasih Allah ini abadi, masuk bukan saja berlaku untuk di dunia, tapi juga kepada yang akan datang. Kita sekarang ada di dalam suasana Natal, ya, di gereja kita sudah dipasang pohon Natal nih, pohon terang. Puji Tuhan, saya terima kasih kepada Tini, Pak Dede dan tim yang boleh mendekor. Dan itu seluruh umat manusia diingatkan akan kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang tak bersyarat. Ya, puji Tuhan, berapa banyak orang yang jahat di dunia ini, tapi kemudian dipertemukan dengan pribadi Yesus. Maka Yesus tidak memperhitungkan segala kejahatannya, melainkan ia memberikan pengampunan kepada penjahat itu. Salah satunya penjahat yang disalibkan bersamaan dengan Yesus pada waktu itu. Ia terima Yesus, ia percaya. Jikalau engkau tiba di dalam kerajaanmu, ingatlah akan hamba. Waduh, puji Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu kalau Yesus nanti datang yang kedua kali, maka betul-betul dunia ini nanti akan diubahkan. Sekarang kita berperang ini, ya. Di dalam kita mempertahankan kasih di dunia ini, kita mengalami penderitaan. Kita mengalami sengsara. Karena berapa banyak anak-anak Tuhan mengalami aniaya. Mengalami aniaya. Tapi puji Tuhan berapa banyak di antara mereka yang tetap setia kepada kasih Allah. Termasuk salah satu putra kami sampai kepada the last step. Langkah yang terakhir, ia tetap meyakini, mengimani ada di dalam kasih Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allah inilah yang boleh nanti mempertemukan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, suami dan istri, istri dengan suami, saudara bersaudara. Tidak lagi di dalam relasi, dalam hubungan waktu keluarga di dunia. Tetapi kita ini hanya menjadi saudara bersaudara satu kepada yang lain. Tapi masih ingat,
Dulu waktu di dunia ia sebagai siapa, itu ingat. Ya, contohnya tentang orang kaya ini yang hidup di luar Tuhan. Dia masih ingat kepada keluarganya yang ada di dunia. Sampai dia menyuruh-nyuruh Lazarus untuk datang, ya, memberi minum, juga memberitakan katanya kepada mereka yang masih di dunia. Supaya mereka jangan menderita seperti aku di sini. Tetapi malaikat katakan tidak bisa, ya. Mereka masih hidup dalam dunia, ada kitab nabi, biar mereka dengar seruan itu. Tidak bisa, karena dari tempat ini ke sana itu ada jurang, ada satu batas yang tidak mungkin untuk jembatani untuk menyeberang ke sana. Oleh karena itu berbahagialah setiap orang yang sudah di dalam Yesus. Puji Tuhan, ia boleh menerima kepastian keselamatan, menerima kasih yang sempurna itu yang Tuhan berikan. Mari kita akan menghadapi ibadah dan perayaan Natal di gereja kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Berbahagialah setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus secara pribadi, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak-anak, etnis apapun, kita diingatkan tentang kasih yang sempurna yang Yesus anugerahkan kepada kita. Dan selama kita masuk dalam perayaan Natal ini, mari kita pakai sarana ini untuk boleh mengabarkan berita Injil kepada mereka yang masih dalam kegelapan. Mari kita dukung dalam doa untuk para misionaris yang ada di pedalaman-pedalaman di dalam memberitakan Injil. Tapi memang saya dengar sekarang, saya dapat info bagaimana sekolah-sekolah Alkitab, STT ini mengalami situasi sulit. Ini realita yang tidak mudah. Ya, jarang sekarang ada anak muda menyerahkan hidupnya untuk apa? Masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi. Ya, sedikit sekarang para anak-anak muda yang tergerak untuk mempersembahkan hidupnya untuk involved in ministry, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan saja di Indonesia, bahkan di luar negeri juga saya dengar sedikit sekarang calon-calon misionaris yang rela untuk tinggalkan negaranya masuk ke unreached people, suku-suku bangsa yang belum dicapai oleh Injil. Ya, saya mengucap syukur apabila saya boleh melayani di Cimahi ini, padahal saya juga ada beban misionaris. Ya, tapi beban misionaris itu bisa diri sendiri yang membuktikan, tapi juga bisa dibagikan kepada orang di sekitar. Kemudian mengutus, ya, dari gereja kita ini, udah berapa banyak ini yang keluar negeri ini. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mereka menjadi utusan dari gereja ini, mereka masuk gereja-gereja yang lain. Wah, saya bangga, puji Tuhan. Ya. Tapi mari kita yang ada sekarang ini belajar setia kepada gereja GGP Maranatha Cimahi. Saya menyadari bahwa sekali waktu saya juga akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, kiprah, ministry, pelayanan di tempat ini akan diteruskan. Mereka yang masih muda. Ya, meyakini Tuhan panggil untuk melayani pekerjaan Tuhan beserta dengan rekan-rekan yang lain. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa ministry, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini harus berkesinambungan. Ya, yang datang dan pergi, yang pergi dan yang datang. Ya, membawa apa ini modalnya? Maaf. Membawa kasih Allah yang sempurna di dalam pribadi Yesus. Kesimpulan dari firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Semua usaha-usaha manusia itu akan lenyap. Tapi yang tinggal, yang abadi adalah kasih Allah yang sempurna. Sempurna artinya tidak ada cacat celak, tidak ada noda. Karena Allah yang merencanakan. Tapi rencana manusia bisa gagal batal. Puji Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Sebelum saya tutup dalam doa, ada pengumuman.
Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dan informasi seputar aktivitas gereja, dapat menghubungi hotline gereja via WhatsApp atau SMS di nomor 0877 2287 7732. Doa malam diadakan setiap hari melalui Google Meet pukul 7 malam. Link terdapat pada deskripsi tayangan ini. Persekutuan Komisi Wanita diadakan setiap hari Kamis melalui onsite dan Google Meet pukul 4 sore. Link terdapat pada deskripsi tayangan ini. Persekutuan SWAT dan Maranatha United setiap Kamis via Google Meet pukul 7 malam. Link terdapat pada deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan biaya operasional, sarana ibadah, dan pos PI, dapat dikirimkan ke GGP Maranatha Cimahi atau melalui rekening BCA nomor rekening 139-239-9008 atas nama Happy David Arifin atau Jimmy Renato Pangemanan. Untuk persembahan persepuluhan dan diakonia, BCA nomor rekening 139-069-1749 atas nama Yani Ong. Puji Tuhan, kita sudah menginjak akhir tahun 2021. Atas kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang datang dan hadir ke dalam dunia, untuk menjawab dan memberi solusi akan manusia yang menuju kebinasaan, menuju hidup yang berkemenangan. Kami mengajak semua warga GGP Maranatha Cimahi untuk mengikuti ibadah onsite pada Natal Seksi Lansia, Sabtu 18 Desember 2021 pukul 10. Natal Komisi Wanita, Kamis 23 Desember 2021 pukul 4 sore. Natal Komisi Anak Online, Sabtu 25 Desember 2021 pukul 8 pagi. Perayaan Natal Umum, Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 dan 9 pagi. Ibadah Tahun Baru, Sabtu 1 Januari 2022 pukul 7 dan 9 pagi. Tetap menerapkan prokes yang ketat dan setiap jemaat yang hadir diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui seksi atau komisi serta link yang dibagikan Infota karena kuota terbatas. Untuk aktivitas ini, kami mengajak seluruh anggota jemaat untuk mengumpulkan berkat demi mendukung aktivitas kita yang membutuhkan biaya 38 juta rupiah. Berkenaan dengan pengumpulan dana Natal 2021 dapat melalui Ibu Yeni Ong serta melalui transfer Bank BCA nomor rekening 139-184-0348 atas nama Jenny. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan tutup dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara di rumah yang boleh menonton atau ikut bergabung dalam ibadah secara online. Hamba menyerahkan untuk kesehatan Bapak, Ibu, Saudara di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Biarlah kasih yang sempurna itu memberikan kekuatan di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Terima kasih Bapak, hamba menyerahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati. Hamba juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk gereja Gerakan Pentakosta seluruh Indonesia yang di bawah pengaturan Majelis Pusat. Dan hamba bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Dikio yang menjadi ketua umum GGP secara nasional. Hamba menyerahkan beliau di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Tuhan juga yang menolong untuk pengurus Majelis Pusat di dalam rapat demi rapat menentukan program-program yang akan dilakukan. Hamba juga menyerahkan untuk dana yang diperlukan. Engkaulah sumber dana bagi kami. Hamba percaya Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya.
Karena Engkaulah Jehovah Jireh bagi kami. Sehingga GGP di Indonesia mengalami kemajuan demi kemajuan. Bahkan kami rindu GGP boleh dikembangkan ke luar negeri. Baik ke Malaysia, baik ke Singapura, baik ke Australia maupun negara-negara yang lain. Hamba percaya Tuhan yang menolong memberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk majelis daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Hamba menyerahkan ketua-ketua Mada di dalam tangan pimpinanmu. Khususnya untuk ketua Mada Jabar, Pendeta Samuel Benaya. Hamba percaya Tuhan memberkati hambamu ini. Demikian juga hamba menyerahkan untuk para keluarga hamba Tuhan. Yang ada di pedalaman-pedalaman, yang ada di pegunungan, yang ada di pantai. Dimanapun berita Injil disampaikan melalui gereja GGP. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Hamba mohon Tuhan memberikan hikmat akabudi kepada hamba-Mu ini. Demikian juga untuk semua TNI, Polri yang boleh mengamankan bangsa dan negara kami dari radikalisme yang ada. Hamba percaya Tuhan yang menolong sehingga dengan negara bangsa kami aman, kami memungkinkan ibadah kepada Tuhan di gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan semuanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus selalu menaungi memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.